Ampun, Bu Munti. Baik, disampaikan terima kasih Bapak Ibu hadirin webinar Bincang Seru 4 yang berbahagia. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dari komunitas guru penggerak sebagai wujud nyata bahwa kami komunitas guru penggerak Kabupaten Madiun melaksanakan aksi nyata untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oleh sebab itu, marilah kita sambut untuk kita simak sambutan dari Koordinator Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Madiun yang akan disampaikan oleh Bapak Rofik Ali Musin. Kepada Bapak Rofik, kami persilakan. Terima kasih waktunya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Jelas Pak Rofik. Ya, salah satu program dari guru penggerak itu setelah melakukan atau lulus dari program pendidikan guru penggerak adalah harus bisa menggerakkan berupa aksi-aksi nyata yang bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip dinikmati khalayak pendidikan. Itu yang harus kita garis bawahi. Pada kegiatan Bincang Seru dari komunitas guru penggerak Kabupaten Madiun seri keempat ini nanti akan mengambil tema pembelajaran transisi TK ke SD terkait numerasi. Kemudian juga akan dipandu terkait pengisian dan sosialisasi joglo pendekar. Nah, ini nanti silakan dimanfaatkan, kemudian nanti akan kita sebarluaskan hasilnya ini, baik itu berupa dalam bentuk notes atau berita, kemudian juga dalam bentuk video di kanal YouTube dan sebagainya. Perlu dipahami teman-teman, minta maaf saya tidak bisa membersamai langsung di Madiun karena posisinya ini lagi di Surabaya, ketemu dengan teman-teman se-Indonesia membahas tentang program profesi guru. Jadi manfaat dari guru penggerak ini luar biasa. Jadi salah satunya teman-teman yang seharusnya dalam tanda kutip belum bisa mengikuti program profesi guru, ini dengan adanya guru penggerak, lulus guru penggerak mempunyai akses atau akses cepat mengikuti pendidikan profesi guru. Kemudian kalau di daerah ada banyak hal mungkin terkait NUPTK.
kemarin akhirnya terselesaikan. Teman-teman yang belum punya NUPTK, biar akselerasinya cepat lewat guru penggerak, kemarin akhirnya bisa mempunyai NUPTK lebih cepat, karena di lapangan ada yang 10 tahun, 15 tahun itu ngajar tapi belum punya NUPTK, tapi dengan background sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini bisa diakselerasi. Hal-hal semacam ini harus kita gaungkan terus, karena guru penggerak ini tidak hanya pendidikannya saja yang bermanfaat, tapi hasil setelah mengikuti program guru penggerak ini yang dampaknya terkait peningkatan karir guru. Dan itu saya rasa mari kita sama-sama sengkuyung seluruh kegiatan guru penggerak, tidak hanya dari aspek kognitif atau aspek pembelajaran, juga aspek aksi nyata secara sosial dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berwebinar, semoga sukses, dan mari tetap menjadi guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Koordinator Komunitas Guru Penggerak. Terima kasih Pak Rofik untuk kabar baik dan tumpahan semangat hari ini. Semoga bisa menambah semangat kita ya. Ternyata apa yang kita perjuangkan itu, apa yang kita rekosokan gitu, mulai memunculkan manfaat-manfaat bagi diri kita sendiri maupun lingkungan kita itu. Tetap berjuang teman-teman gitu. Baik Bapak Ibu guru peserta webinar yang berbahagia pada sore kali ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rofik tadi, kita akan membicarakan tentang masa transisi dari pembelajaran TK ke pembelajaran SD. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran anak usia dini itu memiliki peran yang sangat penting ya. Jadi kematangan anak-anak di usia dini nanti akan mempengaruhi proses pembelajaran berikutnya gitu. Oleh sebab itu pada sore kali ini nanti akan kita bahas mengenai bagaimana sih transisi dari anak prasekolah ke anak sekolah, sekaligus meningkatkan literasi ya, literasi numerasi bagi anak-anak sekolah dasar gitu. Materi kali ini nanti akan disampaikan oleh pemateri-pemateri hebat kita gitu. Nanti akan secara estafet itu akan disampaikan oleh dua guru penggerak kita yang luar biasa. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Ertin. Ya, ini adalah profilnya, apakah sudah bisa ditayangkan? Pemateri kita yang pertama itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Ertin Apriani, SPD AUD, yang beliau lahir di Madiun 8 April 1989, pendidikan S1 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Terbuka, lulus tahun 2013. Perjalanan karir beliau luar biasa, beliau sudah menjadi guru TK sejak 1 Juli 2000 PAUD gitu, kemudian kemarin baru saja menyelesaikan pelatihannya di Solo terkait dengan transisi pendidikan dari PAUD ke SD, begitu ya Bu Ertin ya. Ya, kemudian waktu Bu Ertin menyampaikan materi nanti 20 menit ya Bu Ertin ya, nanti akan 30 menit ya, nanti akan disusul dengan Bu Erna. Disampaikan dulu atau saya perkenalkan dulu Bu Ernanya? Langsung diperkenalkan. Baik. Pemateri yang kedua nanti akan estafet dengan Bu Ertin, yaitu ada Bu Erna Astuti. Ibu Erna Astuti lahir di Madiun tanggal 27 November 1987. Beliau merupakan alumni dari S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya yang kemudian memfokuskan diri untuk menjadi guru SD dengan pendidikannya di Universitas Terbuka di tahun 2016. Perjalanan beliau juga cukup luar biasa. Bu Erna Astuti merupakan tutor paket C PKBM Jatiluhur, kemudian selain itu beliau adalah Ketua KKG Gugus Sugihwaras dan Ketua Ranting PKRI Sugihwaras, dan juga sekaligus dinyatakan lulus sebagai guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Madiun. Bu Erna Astuti ini luar biasa sekali, beliau konsen di literasi
tingkat SD ya, terutama untuk literasi digital. Baik Bapak Ibu, marilah kita simak bersama materi mengenai transisi pendidikan PAUD ke SD dan juga literasi numerasi yang akan disampaikan oleh pembicara hebat kita. Waktu sepenuhnya kami persilakan kepada ibu-ibu pemateri. Iya, selamat sore semuanya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Erna. Baik, Bu Ertin, baik. Bu Ertin. Alhamdulillah dengan cuaca di luar yang mendung, tapi Ibu-ibu dan Bapak juga semangat berkumpul di sini. Nah, inilah hasil oleh-oleh dari Solo saya selama 1 minggu, tanggal 6 sampai tanggal 11 kemarin. Izin saya screen sebentar ya. Mbak tidak oh. Apa sebenarnya? Oke, langsung nomor 2, slide nomor 2. Iya. Mungkin enggak. Tahu rumah atau enggak? Ya, inilah foto kami bersama waktu bimbingan transisi PAUD SD di Solo pada tanggal 6 sampai 11 Maret 2023. Kami belajar tentang transisi PAUD SD, bimbingan anak usia 0 sampai 8 tahun, yaitu anak PAUD sampai SD awal. Next. Ini. Next. Apa itu transisi PAUD SD? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Tak kuat, Mbak. Gak kena, gak kuat. Udah di situ. Salah. Sebentar ya. Iya, itu loh. Kok gak enak tuh?
Hmm. Hmm. Sebentar ya. Anak di masa depan. Transisi PAUD sampai SD merupakan hal yang belum sepenuhnya disadari oleh orang tua. Dilalui setelah selesai dari PAUD. Penting sekali untuk memberikan lingkungan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif mencari tahu dan menemukan pemahaman apa itu sekolah. Kegiatan mencari tahu ini harapannya bisa dimunculkan dari anak dan tugas guru serta orang tua untuk memfasilitasi melalui berbagai cara, seperti anak berkunjung ke SD, mencari tahu apa yang ada di SD, saling berdiskusi di kelas maupun di rumah, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan hasil belajarnya mengenai apa itu SD. Dimensi kedua adalah kesiapan sekolah, baik PAUD maupun SD. Sekolah yang siap merujuk pada proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan PAUD dan sekolah dasar di tingkat rendah yang dapat mengampu dan mendukung hadirnya transisi yang baik dari PAUD ke SD serta mengoptimalkan laju perkembangan anak. Bagaimana mempersiapkannya? Menyenangkan, termasuk kegiatan membaca, menulis, dan berhitung. Kesiapan keluarga. Keluarga yang siap merujuk pada pola pengasuhan yang baik, serta keterlibatan mereka dalam memastikan terjadinya proses transisi yang baik dari PAUD ke jenjang sekolah dasar tingkat rendah. Orang tua perlu memposisikan menjadi teman bagi anak dalam mencari tahu apa itu sekolah, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang akan terjadi di sekolah. Ketika orang tua mendengarkan anak melalui dialog, menerima apapun yang menjadi pertanyaan anak, rasa ingin tahunya, kekhawatiran dan harapan anak, menceritakan pengalaman masa awal sekolah di SD, bermain peran sekolah bersama anak, termasuk menunjukkan bahwa orang tua akan selalu siap mendampingi anak menghadapi transisi sekolahnya. Keselarasan pendampingan anak antara sekolah dan rumah penting untuk diupayakan. Orang tua bisa mendampingi dalam belajar literasi dan numerasi menggunakan sumber belajar yang ada di rumah. Pastikan anak merasa nyaman dan tanpa adanya tuntutan harus bisa baca tulis hitung sebelum memasuki SD. Dengan demikian, anak akan merasa dimengerti dan lebih siap untuk memasuki jenjang SD. Ketika kesiapan bersekolah difasilitasi dan didampingi dengan memadai, Satuan PAUD sudah menyiapkan anak menuju SD, Satuan SD sudah siap menerima dan memahami keunikan anak, berikut capaian perkembangannya. Orang tua menguatkan pemahaman di rumah. Maka nantinya, anak akan melewati jembatan transisi PAUD ke SD dengan mulus, riang, dan tumbuh rasa senang belajar. Ya, itu tadi tayangan video tentang transisi PAUD. Untuk selanjutnya, sebentar saya screen dulu.
Sebentar nggih Bapak Ibu, karena cuaca buruk jadi ini agak terhambat. Bisa. Ya, apa itu perubahan yang ingin kita lihat di PAUD dan di SD pada tahun ajaran 2023-2024? Nah, untuk praktek penguatan transisi PAUD yang berpihak pada anak usia dini atau 0 sampai 8 tahun di masa PPDB di SD tidak melakukan tes Chalestung. Yang kedua, 2 minggu pertama di tahun ajaran baru tahun 2023-2024, PAUD dan SD di masa perkenalan atau yang sering kita sebut MOS, anak serta orang tua dengan lingkungan belajarnya agar dapat merasa nyaman dalam kegiatan di sekolah yang baru, jelasnya. Untuk yang kedua, sekolah dengan anak melalui kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal dan digunakan sebagai basis perancangan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Untuk di masa pelaksanaan pembelajaran PAUD dan SD, yaitu memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak dan juga bermakna, memastikan ketercapaian kemampuan fondasi anak. Melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap terhadap belajar yang positif. Teknik yang digunakan tidak berupa tes lisan atau tes tertulis, Untuk selanjutnya, guru PAUD dan guru SD mampu menyusun informasi mengenai perkembangan anak yang penting untuk diketahui oleh orang tua atau wali murid. Nah, apa itu kemampuan fondasi? Sering kita pelajari atau kita dengar-dengar masa transisi PAUD SD, namun di lapangan berbeda. Miskonsepsi di lapangan masih banyak praktik PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan fondasi atau kematangan sosial anak, emosi anak, kemampuan literasi dan numerasi dasar, serta fondasi lainnya merupakan suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal, yaitu usia 0 sampai 8 tahun, kira-kira kelas 2 SD. Dan juga fase fondasi hak setiap anak. Hak setiap anak untuk mendapatkan fase fondasi belum terpenuhi. Masih banyak anak yang langsung masuk kelas 1 SD, sehingga mereka tidak mendapatkan fase fondasi yang menjadi haknya anak. Kondisi ini semakin marak terjadi di masa pandemi. Lalu, apakah keterkaitan kesiapan bersekolah dan transisi PAUD SD? Pengertian kesiapan sekolah adalah hasil interaksi anak dengan berbagai pengalaman di lingkungan dan budaya yang mampu membangun kemampuan fondasi anak sebagai pembelajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, kesiapan bersekolah bukanlah sebuah upaya untuk memberikan label anak yang sudah siap ataupun belum siap, namun memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi di tingkat kelas manapun, baik itu di tingkat kelas PAUD ataupun di tingkat SD, SMP, SMA, dan selanjutnya. Siap sekolah yaitu memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemampuan fondasi terdiri dari 6 kemampuan, yaitu di mana anak dapat mengenali nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Yang ketiga, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya.
Yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Yang terakhir yaitu kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan fondasi dibangun secara berkesinambungan atau terus-menerus melalui lingkup pembelajaran di PAUD hingga lingkup pembelajaran di SD, kelas awal sampai kelas 2, serta dapat dipayungi oleh standar kompetensi lulusan anak usia dini atau yang sering-sering kita dengar, yaitu STPPA. Kesimpulannya, apakah yang dimaksud dengan kesiapan sekolah melalui penguatan transisi PAUD SD itu? Kesiapan bersekolah dapat dimaknai sebagai capaian. Namun, perlu diingat bahwa kesiapan sekolah bukanlah upaya untuk menyertifikasi mana anak yang sudah siap ataupun yang belum siap. Tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkat kelas manapun. Transisi PAUD SD adalah upaya memastikan setiap anak mendapatkan haknya. Di sini contoh penyederhanaan kurikulum 1 SD. Buku teks kurikulum Merdeka menyertakan gambar visual, sehingga tidak menyiratkan kewajiban bahwa peserta didik kelas 1 sudah harus dapat membaca. Yang kedua, buku kurikulum Merdeka membimbing peserta didik untuk memiliki kemampuan intuisi membilang atau number sense yang menggunakan konten visual. Seperti gambar tersebut. Bentar. Sudah terjawab. Maaf, ini sudah terjawab semua. Sebentar. Mbaknya biasa. Mungkin matanya lagi. Kok gak kena? Sebentar, nggih. Malah enggak. Blank. Blank. Baik, dari Bu Ertin ada kendala teknis. Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Ertin menyelesaikan masalah teknisnya, tadi sudah kita dengarkan bersama gitu tentang pentingnya masa transisi dari PAUD ke SD begitu ya. Jadi fase pondasi tadi yang disampaikan itu merupakan suatu hal yang perlu kita persiapkan itu sehingga anak nanti benar-benar siap menuju ke jenjang yang berikutnya gitu. Kemudian kesiapan sekolah tadi disampaikan oleh Bu Ertin bahwa bukan label anak gitu ya, bukan sebuah label bagi anak dia siap atau tidak, tetapi bagaimana kita itu sebagai Bapak Ibu pendidik di PAUD maupun di SD jenjang awal itu benar-benar memperhatikan apakah anak-anak sudah menerima hak belajarnya itu. Tadi juga disampaikan bahwa ada perbedaan ya antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu. Jadi untuk SD awal kalau dulu di kurikulum 2013 itu kita
yang ibu-ibu itu ya, yang ibu-ibu kebetulan eh, punya anak kelas 1 SD pasti merasakan bagaimana hebohnya bagaimana hebohnya buku paket tematik gitu, anak baru masuk SD langsung bacaannya luar biasa itu. Tapi tadi disampaikan bahwa di kurikulum Merdeka kita benar-benar memfasilitasi anak, memberikan haknya gitu untuk menikmati tahapan-tahapan perkembangan anak, bahwa tidak dipaksakan juga untuk langsung dengan bacaan-bacaan, tapi ada masa transisinya begitu. Bagaimana? Iya, Bapak Ibu informasi saja bahwa, untuk pemateri kami itu berada di SMK Wonoasri, sementara di SMK Wonoasri baru saja ada petir yang sangat keras nggih, ini jaringan sinyalnya terputus. Oleh sebab itu untuk sementara kita lanjut ke materi kedua. Bu Erna apakah sudah standby? Sudah Bu Munti. Oke, alhamdulillah. Bu Erna nanti akan menyampaikan kaitannya kalau Bu Ertin tadi tentang hak anak untuk memastikan seluruh proses pembelajarannya terpenuhi yang di PAUD, ada kaitannya nanti dengan kesiapan anak mengenai literasi yang akan ia hadapi di SD. Untuk berikutnya Bu Erna akan menyampaikan bagaimanakah untuk persiapan anak-anak sekaligus peningkatan literasi numerasi ya Bu Erna nggih. Lebih ke literasi numerasi yang ada di SD. Baik, Bapak Ibu, Ibu Erna baru saja menyelesaikan pelatihannya mengenai peningkatan literasi numerasi di SD. Selama berapa hari kemarin Bu Erna? Selama 4 hari Bu. 4 hari full sepertinya mulai pagi. Mulai pagi sampai sore. Iya, hari ini nanti akan dirangkum dan dihadiahkan kepada kita sebagai pengetahuan yang sangat berharga begitu ya Bu Erna. Baik, Bu Erna, waktu sepenuhnya untuk berbagi ilmu yang sangat bermanfaat saya serahkan kepada Bu Erna Astuti. Monggo Bu Erna. Terima kasih Bu Munti atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini kebetulan cuaca di tempat saya juga hujan, mendungi gelap sekali nih. Mohon maaf, mungkin nanti saya off cam, takut sinyalnya kurang kuat. Nah, baik, setelah tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bu Ertin tentang transisi PAUD yang luar biasa tadi, saya akan melanjutkan tentang pemaparan materi berikutnya, yaitu penguatan literasi numerasi. Untuk kemarin saya dan teman-teman dari guru penggerak angkatan 5 ini, kemarin ada Bu Minase, ada Pak Ayudi, ada Bu Heni, kemarin dapat mengikuti diklat literasi numerasi di Hotel Kartika. Nah, nanti sebagian materinya akan saya sampaikan di sini. Untuk yang slide sebelumnya Bu Munti, yang dari slide 17. Nah, untuk materi ini adalah tentang penguatan. Jadi strategi apa yang kita gunakan untuk meningkatkan literasi numerasi khususnya untuk anak-anak peserta didik kita nih Bapak Ibu. Jadi materi ini sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak kita, nanti bisa kita aplikasikan untuk peserta didik dan untuk anak-anak kita sendiri, khususnya yang punya anak-anak di jenjang TK sama SD. Next. Nah, sebelumnya tentang pengertian dari literasi numerasi. Literasi numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, literasi numerasi ini juga kecakapan tentang menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bahkan dan menggunakan interpretasi hasil analisis untuk mengambil, memprediksi dan mengambil keputusan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat memahami dunia yang penuh angka dan data, kemudian agar dapat berpikir rasional, sistematis, kritis dalam menyelesaikan masalah,
dan mengambil keputusan dalam berbagai konteks. Dengan literasi numerasi ini, kita dapat menjadi warga negara global yang siap menghadapi tantangan dari abad 21. Berikut ini adalah video penjelasan tentang literasi numerasi. Monggo. Ini kondisinya hujan di tempat saya, mungkin sinyalnya agak terganggu. Aduh. Nganu, apa jenenge linge Mbak Erna ra kena. Sepertinya merata nggih hujannya di mana-mana niki hujan. Izin satu nih Bapak Ibu, karena ada kendala teknis. Iya Bu. Masuk materi? Belum. Bisa saya di mana? Penguatan literasi dasar, literasi numerasi. Apa langsung? Mohon maaf karena videonya tidak kuat nih Bapak Ibu. Bu Munti langsung ke share materinya saja Bu Munti, langsung slide berikutnya mohon.
Di tempat saya juga tidak kuat nih mau mengeser video. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena ada kendala teknis, jadi videonya tidak bisa diputar. Nah, berikutnya adalah tentang perbedaan literasi numerasi dan matematika. Numerasi ini tidak sama dengan kompetensi matematika. Keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama, namun perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki numerasi. Nah, numerasi mencakup mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi real sehari-hari yang seringkali permasalahannya tidak terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan faktor-faktor yang non-matematis. Next. Berikutnya tentang komponen literasi numerasi. Komponen literasi numerasi itu ada 6. Yang pertama adalah mengestimasi dan menghitung dengan bilangan bulat. Yang kedua adalah menggunakan pecahan desimal, persen, dan perbandingan. Yang ketiga adalah mengenali dan menggunakan pola dan relasi. Yang keempat adalah menggunakan penalaran dan spasial. Yang kelima, menggunakan pengukuran. Yang keenam adalah menginterpretasi informasi statistik. Ini khusus untuk literasi numerasi di SD nih Bapak Ibu, karena saya adalah guru di SD. Kemudian di sini pentingnya penggunaan angka dan simbol matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk penyajian informasi melalui grafik, tabel, dan bahkan dapat membantu orang lain lebih mudah memahami informasi. Kemudian penggunaan angka dan simbol matematika dapat membantu dalam menyelesaikan masalah, mengambil keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Next. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita sebagai guru atau sebagai orang tua untuk memotivasi siswa dalam meningkatkan literasi numerasi. Nah, next. Salah satu caranya adalah menggunakan proyek-proyek. Kalau di sekolahan kita bisa menggunakan proyek-proyek numerasi sederhana di dalam kelas. Next, Bu Munti. Seperti mengukur tinggi badan, berat badan, umur siswa, kemudian membuat gambar denah, sekolah atau desa, membuat miniatur rumah atau jembatan. Kemudian kita juga melibatkan anak-anak untuk membuat penelitian sederhana bersama teman-teman di kelompoknya nggih. Misalnya anak-anak diminta membuat survei tentang bakat dan minat siswa, kemudian menghitung jarak rumah dan lama waktu perjalanan ke sekolah. Ini juga bisa diterapkan untuk anak-anak di sekolah. Yang ketiga adalah menjunjung dan mencari informasi penggunaan angka, simbol matematika, grafik, tabel, bahkan di lingkungan sekitar rumah. Next, berikutnya. Nah, di sini berikutnya Bu Munti, untuk meningkatkan penguatan literasi anak ini sesuai dengan kodrat anak adalah bermain, Bapak Ibu. Di sini sesuai dengan kodrat anak bermain, maka kita menguatkan literasi anak melalui permainan atau game. Nah, di sini nanti saya akan membahas salah satu game yaitu yang bernama Math Playground. Nah, di sini ada game Math Playground. Nanti tampilannya seperti ini, dapat dibuka di alamat website yang ada di sini. Saya share di grup. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba bergabung bermain bersama-sama. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sebentar.
Nah, sudah muncul nggih Bapak Ibu nggih? Di sini adalah tampilan game Math Playground. Nanti bisa masuk di alamat website yang akan saya kirim di grup. Ya, nanti Bapak Ibu bisa bergabung bersama saya di sini. Saya kirim di grup. Nah, nanti sudah saya kirim di grup. Nah, ini adalah game Math Playground. Game ini merupakan game dengan pembelajaran matematika di dalamnya. Jadi tampilan dari game ini menarik nih Bapak Ibu. Ada di sini ada menu-menu dari yang pertama adalah Math, Logic, Multiplayer, Story, Skill, dan semua ini. Game ini diperuntukkan untuk jenjang mulai dari jenjang TK sampai SD kelas 6. Jadi di sini ada permainan matematika, nanti kita bisa gunakan dari TK sampai SD kelas 6. Jadi untuk K ini untuk TK, 1 berarti untuk kelas 1, yang 2 untuk kelas 2, 3 untuk kelas 3, 4 kelas 4, 5, dan 6. Untuk yang bagian bawah, di sini ada pilihan materinya Bapak Ibu. Di sini banyak sekali materinya, mulai dari penjumlahan, ada uang, ada waktu. Nah, untuk game ini bisa digunakan tanpa harus login. Jadi kita bisa langsung menggunakan, tinggal klik alamatnya yang tadi, www.mathplayground tadi, tinggal diklik, nanti bisa langsung bergabung. Nah, sebelum kita menyampaikan game playground ke anak-anak ini, ada beberapa langkah. Yang pertama, guru dapat menyampaikan dulu materi yang akan disampaikan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Misalnya nanti kita ambil untuk kelas 2, misalnya akan menyampaikan materi penjumlahan. Jadi sebelum kita ke game, guru harus menyampaikan materinya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, guru dapat membimbing siswa untuk masuk di alamatnya tadi. Untuk game ini bisa digunakan di laptop atau bisa menggunakan HP Android. Jadi untuk yang jenjang SD kan banyak sekali sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook. Ini bisa digunakan Bapak Ibu. Kemarin saya sudah menerapkan untuk anak-anak, kebetulan saya ngajar di kelas 6, sudah saya praktekkan di kelas 6, dan anak-anak sangat antusias dengan game ini. Jadi supaya menghindari kecanduan gadget yang biasanya anaknya kan mainnya ML, Firefire gitu, kita bisa mengalihkan dengan melalui game supaya menguatkan numerasi. Nah, cara berikutnya adalah kita memilih jenjang kelas Bapak Ibu. Setelah kita masukkan alamatnya tadi, Math Playground ini, nanti milih jenjang kelas. Kalau kita mau berlatih di TK, tinggal pilih yang K, kindergarten. Kalau kelas 1 tinggal dipilih jenjang kelasnya ada di sini. Nanti tinggal dipilih sesuai jenjang kelas apa yang Bapak Ibu inginkan. Setelah itu tinggal mengarahkan ke materi. Nah, jadi nanti di bawah sini ada materi. Tinggal dipilih materi apa yang akan kita bahas untuk anak-anak, nanti tinggal dipilih. Di sini ada penjumlahan, ada uang, ada waktu. Nah, sekarang kita coba praktek ya. Game ini bisa dimainkan secara individu maupun secara kelompok. Supaya seru kita coba menggunakan yang berkelompok. Nanti mohon teman-teman bisa menggunakan HP-nya untuk login di alamatnya ini ya. Di sini mathplayground.com. Silakan monggo Bapak Ibu yang bisa bergabung. Kita akan mencoba latihan untuk, karena tadi transisinya PAUD ke SD, kita akan latihan untuk jenjang TK sama nanti sama SD. Kita latihan dulu untuk jenjang TK, kita coba yang permainan kelompok nggih, nanti bisa bergabung, kita coba. Kalau kelompok kita pilih yang multiplayer, berarti pemainnya lebih dari 1. Kita klik multiplayer. Ini diklik, sudah. Nah, sekarang kita tinggal pilih jenjangnya. Kita coba untuk jenjang TK. Nah, diklik dulu, ditunggu sesaat. Nah, kemudian kita coba. Nah, kita coba yang ini Bapak Ibu. Island Cash Subtraction ya, kita coba aja.
supaya ini nanti terkoneksi sama TK dan SD, kita coba yang TK, nanti baru yang SD. Nah, di sini kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini setelah di play nanti akan muncul player name, berarti nama kita. Saya isi dengan nama saya Erna. Karena ini kita buat pemainnya banyak, multiplayer, maka saya akan membuat game. Nah, caranya membuat game bagaimana? Caranya dengan klik ini. Nah, diklik, pilih, saya buat kode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monggo coba Bapak Ibu yang bisa masuk, nanti pilih yang Erna Game ya Bapak Ibu, nanti dicoba yang Erna Game, silakan dipilih. Monggo teman-teman, silakan mencoba. Ini perahu saya, nanti ada 3 orang yang bisa bermain dengan saya. Monggo yang mungkin sinyalnya bagus bisa bergabung. Nah, kita tunggu teman-teman untuk bergabung ya. Ini ada 1 player 1. Ada Bu Uul. Kita tunggu 1 lagi untuk bermain bersama di sini nanti untuk bermain bersama. Kita coba 1 orang lagi. Jadi game ini bisa diperuntukkan untuk sendiri atau nanti bisa dibuat dengan berkelompok nih Bapak Ibu. Satu sampai 6. Untuk passwordnya tadi 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah ada Bu Hartini, jadi sudah 4 pemain nggih. Kita coba masuk, kalau sudah kita pilih start. Nah, ini permainan silahkan dijawab. Dipraktekkan sama anak-anak seru sekali Bapak Ibu. Nanti bisa juga dipraktekkan buat anak-anak kita di rumah yang punya anak jenjang TK sampai SD. Nah, nanti setelah ini akan muncul tadi yang dapat peringkat berapa akan muncul tadi peringkat 1-nya ini tadi Bu Uul, kemudian yang kedua player 1, yang ketiga saya, yang keempat Bu Hartini. Jadi nanti bisa diaplikasikan untuk anak-anak, bisa menggunakan, kalau anak-anak kan sudah punya HP atau bisa menggunakan laptop di sekolah. Nah, ini tadi untuk jenjang, ini kita coba untuk soal yang lain ya. Kita latihan lagi untuk soal yang lain, kita pilih, karena kita buatnya game bersama-sama, pilih multiplayer lagi. Kita pilih, coba kita sekarang kita coba untuk kelas 2. Nah, kita coba yang lain ya. Kita coba ganti yang ini, Jeski Addiction. Caranya sama, diklik temanya. Nah, setelah masuk, pilih play, karena kita buatnya bareng-bareng. Saya buat dulu, nama saya Erna, kemudian saya akan membuat game di sini. Passwordnya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Monggo Bapak Ibu bisa bergabung di Jet Ski Addiction, pilih yang Irna Game. Nah, ini sudah ada Bu Indah, ada Bu Ertin. Nah, ada banyak sekali nih Bapak Ibu, nanti saya share materinya, Bapak Ibu bisa mencoba berlatih dengan anak putra-putrinya di rumah, mulai dari jenjang TK sampai SD kelas 6. Nah, ini ada sudah Bu Artini, kita mulai permainannya. Serunya di sini itu Bapak Ibu, kita bisa melihat rankingnya dari anak-anak, siapa yang dapat poin tertinggi bisa terlihat di sini. Nah, untuk 2 tadi adalah contoh game dari kelas 2 nggih Bapak Ibu. Yang tadi untuk kelas 2, kalau untuk TK, karena TK tadi sebentar, untuk TK kita coba TK tuh. Ini langsung saja nggih kalau TK biar tahu bedanya nanti. Koala, Bu. Yang koala nggih. Bentar kita pilih yang koala sebentar. Ini karena hujan jadi sinyalnya agak enggak bagus. Kita coba yang koala ini untuk TK. Nah, banyak sekali game Bapak Ibu, anak saya asik bermain ini. Cuma yaitu harus dibatasi nggih waktunya karena nanti akan berpengaruh ke mata. Kita coba yang koala. Nah, sama. Passwordnya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk password semuanya bisa membuat sendiri, jadi bebas. Silakan coba masuk. Nah, untuk game yang Mad Playground ini, untuk edisi yang gratis ini memang pesertanya dibatasi Bapak Ibu. Setiap game ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, ada bermacam-macam. Tapi jika Bapak Ibu pengen gamenya ini lebih menarik, bisa mengembangkan pemainnya lebih banyak, itu nanti ada versi premiumnya, jadi berbayar. Kalau yang ini versi gratisan. Nah, ini sudah 4 orang pemain, kita coba masuk ya. Nah, bedanya kalau di TK ini. Ini kayak permainan substitusi yang bisa di kolaborasi dengan permainan. Oke. Ini Bu Ertin monggo disampaikan. Ya, ini belajar numerasi untuk anak kelas awal atau PAUD. Di sini pun pembelajaran yang menyenangkan. Jadi di sini pembelajaran substitusi yaitu dengan noktah-noktah, menghitung noktah di dalam kolom atau menghitung kolom yang kosong. Jadi anak kita bisa menghitung titik-titik di dalam kotaknya ini sesuai dengan angkanya.
Jadi anak seraya bermain juga belajar. Ini permainan dari luar negeri. Jadi game ini seru ya Bapak Ibu, nanti bisa mulai dari TK sampai SD. Nah, melalui game tadi kita bisa berkolaborasi ya, dari jenjang TK sampai SD. Nanti untuk menguatkan literasi anak, kita bisa menggunakan salah satunya adalah melalui game tadi. Demikian pemaparan dari saya. Kemudian saya serahkan pada moderator kita Bu Munti, monggo. Baik, terima kasih Bu Erna untuk pemaparannya. Jadi luar biasa ya, tadi kita sempat game online bersama-sama, itu kita bayangkan anak ketika mulai mendengar kata numerasi itu pasti aduh gitu, tapi ketika kita bisa mengkolaborasikan dengan media pembelajaran gitu, bahasanya bukan lagi anak-anak kayak kita belajar matematika, tapi anak-anak ayo kita bareng-bareng main game online gitu ya. Betapa serunya kalau itu nanti bisa dipraktekkan di kelas, kita tampilkan di LCD, kemudian anak-anak bermain dengan visualisasi tadi ada jet ski, ada koala yang lomba lari, itu pasti akan seru sekali itu. Baik, terima kasih Bu Ertin, Bu Erna untuk pemaparan materinya. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia hari ini, setelah kita mendengarkan materi yang disampaikan Bu Ertin terkait dengan transisi pendidikan PAUD ke SD, kemudian kita juga mendengarkan Ibu Erna bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan literasi numerasi bagi siswa SD. Barangkali ada yang akan ditanyakan kepada dua pemateri hebat ini atau barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan terkait dengan apa yang beliau berdua sampaikan, bisa raise hand gitu. Monggo apabila ada yang mau ditanyakan atau yang disampaikan terkait transisi pembelajaran TK ke PAUD ke SD dan juga peningkatan literasi numerasi. Oke, ada? Cukup nggih? Karena sepertinya penjelasannya juga sudah paripurna gitu. Baik Bapak Ibu, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Arif Rahman terkait dengan sosialisasi joglo pendekar. Sebelumnya saya sampaikan sedikit perkenalan kepada Bapak kita yang hebat ini yang senantiasa mendapatkan tugas untuk ngomong ibu-ibu. Oke, ada Bapak Arif Rahman. Profilnya ada di share screen yang saya sampaikan, apakah sudah terlihat? Bapak Arif merupakan pendidik di SMK Negeri Wonasri, SMK Ping gitu ya. Beliau memiliki perjalanan karir sebagai Sekretaris MGMP Bidang Otomotif Kabupaten Madiun 2 periode, kemudian sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum dan Pembelajaran, kemudian pada tahun 2022 beliau juga berhasil menulis buku mata pelajaran produktif kendaraan ringan dengan judul Pemeliharaan Kelistrikan dan Kendaraan Ringkas, kendaraan ringan. Itu tadi profil dari Pak Arif. Pak Arif nanti akan menyampaikan terkait dengan joglo pendekar. Apakah itu joglo pendekar itu? Apakah itu semacam rumah tempat kita untuk pulang dari segala keresahan gitu. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Arif Rahman. Kepada Bapak Arif Rahman, waktu kami persilakan. Oke. Terima kasih Bu Minti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, ini pendinginan saja, sekedar mensosialisasikan apa yang titipan dari BPGB Provinsi Jawa Timur. Kalau kemarin kita sampai saat ini kita terkait dengan PMM, penyelesaian PMM dan lain sebagainya, saat ini PMM sifatnya nasional, maka BPGB hampir membuat sama, aplikasi yang sama, tetapi ini hanya khusus di Jawa Timur, dalam artian ini ada di servernya BPGB Provinsi Jawa Timur. Sehingga kemarin, dan ini masih dalam taraf trial Bapak Ibu, pengembangan begitu. Jadi dalam taraf pengembangan. Langsung saja, Joglo Pendekar itu sebuah singkatan Joint Group Kolaborasi Penggerak Merdeka Belajar. Jadi ini didesain untuk mewadahi kita guru penggerak di Jawa Timur untuk menghasilkan karya yang kita buat, nanti kita jadikan satu di aplikasi ini, kemudian bisa kita berbagi kepada yang lain. Oke. Joglo Pendekar merupakan tempat berkumpulnya karya terbaik para penggerak merdeka belajar, berbagi tips dan trik antara guru dan tenaga seluruh Indonesia. Ada 3 menu utama, yaitu ada forum pendekar, ada video pembelajaran, dan ada multimedia pembelajaran. Aplikasi ini kemarin di launching di Madiun sesuai dengan slogannya pendekar, maka bukan sesuatu yang berlebihan ketika BPGB memilih kampung pendekar, yaitu kota pendekar, yaitu di Madiun sebagai kota pendekar. Ini menjadi tempat untuk melaunching supaya teringat begitu terkait dengan aplikasi ini. Forum Pendekar, tempat berkumpulnya guru dan tenaga kependidikan saling berbagi pengalaman, berbagi praktek baik dalam dunia pendidikan. Kemudian video pembelajaran, ada menu video pembelajaran, yaitu kumpulan video pembelajaran dari pengajar profesional serta guru dan yang dapat diimbaskan setelah mendapatkan pelatihan di BPGB Jawa Timur. Kemudian ada multimedia pembelajaran, yaitu tempat belajarnya guru dan tenaga pendidikan tentang pembelajaran dan multimedia secara mandiri dan berkelanjutan. Nah ini Bapak Ibu, menu yang ada di Joglo Pendekar, nanti kita bisa bersama-sama, ini diantaranya kontennya, yaitu forum pendekar. Ini ada isi atau konten, jenis karya, ketentuan naskah, dan yang lain sebagainya, nanti bisa dilihat di sini. Ini beberapa konten praktek baik yang bisa nanti yang sudah kita lakukan sebagai aplikasi perubahan di sekolah masing-masing. Nanti kita bisa dokumentasikan dan kita bisa berbagi kepada sekolah lain melalui aplikasi ini. Kemudian ini jenis karya yang bisa di-upload di sini. Ada, nah ini beberapa ketentuan merujuk pada kurikulum merdeka, tidak mengandung unsur sara, kemudian tidak radikalisme, tidak mengandung unsur terorisme dan ekstremisme, tidak mengandung konten pornografi dan porno aksi, dan lain sebagainya. Tentu tidak mengandung unsur plagiarisme. Nah, ini mari kita mencoba untuk membuat akun di Joglo Pendekar. Oh, maaf. Sebentar. Sementara saya hentikan dulu. Sudah saya hentikan ya, Bu ya. Oke, mohon izin saya share screen yang langsung ke aplikasinya. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke alamat ini. Kemudian kalau saya coba logout dulu.
Kalau kita belum punya akun di Joglo Pendekar, maka kita bisa, sebelum ke sana, saya tampilkan dulu tampilan depannya Joglo Pendekar seperti ini. Kalau kita nanti sudah punya akun, maka foto kita akan terpasang di kelompok pendekar begini. Jadi maka dari itu kami mengajak Bapak Ibu bisa masuk ke Padepokan Joglo Pendekar ini sehingga bisa bergabung dengan pendekar-pendekar di Jawa Timur. Terus kemudian yaitu kita masuk ke login, terus kemudian kita masukkan username, sebelum kita login kita sign up dulu sebelum kita punya akun, kita mendaftarkan akun, kita sign up dulu. Nah, setelah sign up maka kita akan mengisi username sesuai dengan kita yang kita buat, kemudian email address, alamat email ini untuk mengirim notifikasi mengaktifkan akun, kemudian password yang Bapak Ibu buat, konfirmasi password, kemudian lengkapi beberapa profil, ada nama lengkap, kemudian provinsi, kabupaten, instansi, nama sekolahnya masing-masing, kemudian ini ada nomor UKG. Apabila tidak memiliki nomor UKG maka cukup di strip, jadi ada tanda petik di strip, jadi diberi tanda strip, kemudian saya bukan robot, kemudian sign up, tekan tombol hitam, maka kita akan kita akan punya akun. Setelah itu ada tampilan notifikasi bahwa kita akan mengaktifkan akun kita lewat email. Nah, kita buka email kita di inbox sesuai email yang kita cantumkan di sini di waktu pendaftaran tadi, kemudian atau di spam kalau nggak ada, nah nanti diklik di situ ada petunjuknya untuk aktivasi, diklik aktivasi dan lain sebagainya sehingga nanti aktif. Kalau sudah berhasil mengaktifkan maka kita bisa langsung login. Nah, kita masukkan username kita, kemudian password kita, kemudian login. Nah, maka kita kalau sudah ada sapaan halo Arif, ini berarti kita sudah berhasil masuk login menggunakan akun kita. Maka kita bisa lihat di profil kita. Nah, ini profil kita yang akan profil kita yang ada di akunnya aplikasinya BBGP, aplikasinya Joglo Pendekar. Ini adalah view profil untuk menampilkan profil, kemudian ini ada social network, ini media sosial yang kita punya, kita cantumkan di sini sehingga nanti akan muncul di profil kita. Terus kemudian ini ada profil avatar. Profil avatar ini untuk mengganti foto akun kita, jadi nanti ini diklik maka kita mengupload foto di sini. Kemudian kita profile cover, ini di tampilan layar akun kita supaya ada terlihat bagus, maka kita berikan gambar tampilan background di sini. Sehingga nanti kalau sudah disetting akan muncul tampilan view profil, nah seperti ini. Ini kalau kita sudah menampilkan foto kita, kemudian foto latar belakang sesuai dengan mungkin background kita dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah tautan untuk media sosial yang kita tunjukkan. Kemudian ini ada view, berarti akun kita sudah dilihat 7 kali. Kalau di sini ada tampil 7. Kemudian nanti mungkin sudah ada yang sudah kita kirimkan, maka di sini akan muncul. Kemudian atau kita mau memberikan komentar apa begitu. Itu beberapa yang bisa. Nah ini contoh. Jadi nanti setelah di situ, nah ini sudah invite pertemanan. Jadi kita nanti akan kalau kita membalas pertemanan dengan teman yang mengajak pertemanan dengan kita, maka teman ini akan muncul ke bawah semakin banyak begitu. Ini beberapa terkait dengan akun di Joglo Pendekar. Kemudian
setelah profil dilengkapi, mungkin kita bisa mengisikan yaitu verifikasi. Nah, ini. Nah, kita bisa upload apa itu sertifikat. Nah, sertifikat guru penggerak kita atau sertifikat diklat yang pernah diselenggarakan oleh BPGB Jawa Timur. Tidak harus diklat guru penggerak, apapun diklatnya yang pernah diselenggarakan oleh BPGB Jawa Timur bisa di-upload di sini. Nah, kemudian diklik, maka nanti akan terupload dan masuk database di apa itu Joglo Pendekar. Sementara itu Bapak Ibu, dan ini nanti ke depannya ada beberapa fasilitas menu untuk kita ngupload video praktek baik, ngupload dokumen-dokumen kegiatan kita terkait dengan aktivitas guru penggerak ataupun aktivitas apa itu peningkatan pembelajaran di sekolah kita dan lain sebagainya. Saya pikir itu saja terkait dengan sosialisasi Joglo Pendekar yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief untuk sosialisasi terkait dengan Joglo Pendekar. Jadi kalau bisa kita garis bawahi bahwa Joglo Pendekar adalah rumah silaturahmi untuk para pendekar-pendekar penggerak di Jawa Timur gitu. Jadi kita nanti bisa berbagi tentang praktek baik, kita nanti bisa mengupload tentang video-video inspiratif kita gitu. Harapannya nanti setelah ini Bapak Ibu teman-teman guru penggerak di Kabupaten Madiun seluruhnya bisa bergabung di Joglo Pendekar begitu ya Pak Arief ya? Ya, betul. Ya. Bapak Ibu barangkali yang sudah melakukan proses registrasi ada yang perlu ditanyakan kepada Pak Arief terkait dengan Joglo Pendekar barangkali sebelum kita akhiri webinar kita sore kali ini. Cukup ya? Ya. Baik Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung di webinar kita dalam bincang seru kita sore kali ini. Sebelum saya menutup webinar kita, dapat kita simpulkan materi kita pada sore kali ini. Yang pertama, bahwa fase pondasi itu merupakan fase yang penting untuk anak-anak untuk menyiapkan masa transisi anak-anak dari PAUD ke SD. Yang perlu kita ingat bahwa fase pondasi ini bukan digunakan untuk memberikan pelabelan pada anak apakah anak itu siap atau tidak sekolah gitu, melainkan untuk memastikan anak-anak mendapatkan seluruh hak belajarnya seperti yang kita gaungkan bersama bahwa kita harus berpihak pada anak. Berlanjut pada kemampuan numerasi, tadi yang disampaikan oleh Bu Erna dapat kita simpulkan bahwa kemampuan numerasi bukan tidak sama dengan kemampuan matematis gitu. Untuk meningkatkan kemampuan numerasi anak, kita dapat meningkatkannya dengan tetap memperhatikan kodrat anak, salah satunya tadi dengan berbagai sarana game online tadi. Kemudian yang terakhir dari Pak Arief, jangan lupa untuk teman-teman guru penggerak di Kabupaten Madiun dan di seluruh Jawa Timur untuk bergabung di rumah kita, rumah karya kita yang bertajuk Joglo Pendekar. Untuk proses registrasi barangkali nanti menemukan kendala bisa berhubungan langsung dengan Pak Arief atau dengan Pak Rofik tentunya selaku koordinator komunitas guru penggerak Kabupaten Madiun gitu. Bapak Ibu tidak terasa waktu sudah berlalu dengan demikian cepatnya, cuaca sudah berganti dari mendung, hujan deras, badai, petir, sampai sekarang insya Allah sudah cerah kembali. Gitu. Atau barangkali di tempat Bapak Ibu masih hujan deras gitu ya. Kita, masih hujan Bu. Kita sudah berhasil melampaui sore yang syahdu ini dengan kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk keilmuan kita. Kita sudah berusaha untuk mengibarkan bendera belajar sepanjang hayat. Terima kasih untuk partisipasinya dari seluruh Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung dalam webinar kali ini. Kami dari penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi
sempat terjadi beberapa kali kendala teknis, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, apa daya kita terhalang oleh hal-hal teknis yang di luar kemampuan kami gitu. Bapak Ibu, ada baik dan benarnya itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ada kesalahan itu semata karena kelemahan kami sebagai manusia biasa. Sekali lagi terima kasih, semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap wabarakatuh. tergerak, bergerak, menggerakkan.